Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meja Norman Asyari dari Penjas 5C, NIM 1807340 absen 28. Di sini saya akan mempraktekkan tentang penanganan kedaruratan medis, paparan panas dan luka bakar. Nah, paparan panas yang pertama yaitu ada kelelahan panas. Terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi. Terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Nah, adapun gejala dan tandanya yaitu kulit basah, berkeringat berlebihan, kulitnya itu lembab, wajah pucat, lemah dan pusing, lidah dan tenggorokan kering, mual, muntah, suhu tubuh meningkat kurang lebih 40 derajat Celcius, nadi cepat dan lemah, dan tubuh itu berasa kram. Nah, pertolongan pertamanya yang harus dilakukan yaitu bahwa ke lokasi yang ber AC atau dingin. Bisa juga kita melakukan dengan dikipaskan oleh yang ada saja. Ketika tidak ada ruangan yang ber AC, kita bisa melakukan dengan dikipas-kipas kepada korban tersebut. Nah, posisikan terlentang seperti ini. Nah, tinggikan bagian kakinya. Nah, bagian kakinya itu ditinggikan seperti ini. Tinggikan seperti itu. Melonggarkan atau melepaskan pakaian korban apabila pakaian korban tersebut sangat ketat. Nah, bila sadar, korban berikan minum dan selalu awasi ketika kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Yang selanjutnya yaitu ada heat stroke atau sengatan panas. Tanda dan gejalanya kehilangan kesadaran, kulit kering dan merah, tidak berkeringat, suhu tubuh panas, mual dan muntah, respon menurun, nadi cepat dan kuat, lemah otot. Pertolongan pertamanya pada heat stroke, turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin, yaitu dengan cara yang bisa jadi dikipas-kipas juga bisa. Dan kita yang pertama yaitu harus mengkompresnya dengan air atau kain seperti ini. Dikompres, kita misalkan kompres seperti ini badannya agar suhu tubuhnya itu menurun. Bila sadar, beri minum. Nah, selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Bila perlu dan korban susah untuk disadarkan, rujuk saja ke rumah sakit. Selanjutnya ada luka bakar. Luka bakar penyebabnya yaitu termal suhu akibat kimia atau asam basa kuat, listrik, dan radiasi. Selanjutnya penanganan luka bakar. Penanganan luka bakar yang pertama, hentikan proses luka bakar, lepaskan pakaian dan perhiasan. Pakaian dan perhiasan itu bisa kita lepaskan agar luka bakarnya itu tidak menjalar kemana-mana. Balut basah, longgar, tertutup. Nah, luka bakarnya itu contohnya di lengan. Kita bisa membalutnya dengan kain yang basah, longgar dan tertutup agar luka bakar tersebut menjadi dingin. Siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit apabila luka bakar sulit kita tangani. Selanjutnya, luka bakar kimia. Luka bakar kimia segera siram dengan air kurang lebih 20 menit. Nah, seperti di tangan ini kita siram selama kurang lebih 20 menit agar cairan tersebut hilang. Jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Nah, apabila kita menyiramnya dengan air, akan bertambah parah pada kulit kita. Selanjutnya ada luka bakar yang disebabkan oleh listrik. Luka bakar yang disebabkan oleh listrik, gejala dan tandanya yaitu perubahan status mental, tampak luka bakar berat, pernapasan dangkal dan tidak teratur, denyut nadi lemah sampai tidak teraba, patah tulang majemuk akibat kontraksi otot-otot pada bagian tubuh. Pertolongan pertamanya pada korban luka bakar listrik yaitu lakukan penilaian dini, periksa dan cari luka bakar. Misalnya kita tidak tahu nih luka bakarnya di mana, tertutup oleh pakaian, kita bisa buka pakaiannya, misalnya di perut, kita bisa buka. Nah, tutup luka bagian perut, misalkan kita tutup
dengan kain basah. Atasi shock bila ada. Nah, kita harus bisa mengatasi shock pada korban tersebut. Apabila susah diatasi, kita bisa merujuknya ke rumah sakit. Nah, selanjutnya ada luka bakar inhalasi. Luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap, atau bahan racun. Gejala dan tandanya yaitu bulu hidung terbakar, luka bakar pada wajah, butir arang karbon dalam cairan ludah, bau asap pada pernapasan, kesukaran nafas, pernafasan berbunyi, serak, batuk, sukar bicara, gerakan terbatas, dan sianosis. Pertolongan pertama pada korban luka bakar inhalasi yaitu pindahkan penderita dari luka bakar yang misalkan di ruangan ini terdapat cairan kimia. Nah, si korban tersebut harus dipindahkan ke ruangan yang tidak terdapat bahan kimia. Penilaian dini napas buatan bila perlu. Kita harus beri napas buatan oleh pada si korban apabila korban tidak sadar. Seperti itu. Apabila sulit ditangani, kita harus merujuknya ke rumah sakit. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.